Selamat berjumpa kembali sahabat Ezi, dimanapun kalian berada. Pembelajaran kali ini di Ezi Digital Learning. Kembali bersama saya, Mr. Eka, masih di materi laundry, linen, dan uniform. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai peralatan-peralatan umum yang digunakan untuk mendukung proses pencucian di laundry. Serta, saya juga akan membahas secara singkat mengenai pencucian dry cleaning. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai peralatan yang dipakai untuk menunjang proses operasional di laundry. Nantinya, kita akan lebih banyak membahas mengenai alat-alat mekanik yang dipakai dalam memproses semua cucian yang ada di laundry. Berdasarkan energi yang digunakan, peralatan yang digunakan di laundry dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peralatan manual dan peralatan mekanik. Alat manual adalah alat yang dalam penggunaannya digerakkan oleh manusia tanpa menggunakan energi listrik atau energi lainnya. Adapun contoh-contoh alat manual ini yaitu ada timbangan, ada gunting, ada troli, ada botol sprayer untuk menyemprot pakaian pada saat penyetrikaan, ember, dan lain sebagainya. Yang intinya, alat manual tersebut adalah alat-alat yang sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Sedangkan alat mekanik atau makinal adalah alat yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan tenaga mesin yang memanfaatkan energi listrik atau sumber energi lainnya. Contohnya gas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa peralatan mekanik yang umum digunakan di laundry dalam proses pencucian tersebut, yaitu ada marking mesin, washing mesin, drying mesin, ironer mesin, towel folding mesin, ada pressing mesin, dry cleaning mesin, dan spot removing table. Yang pertama, kita akan membahas tentang marking mesin. Marking mesin adalah mesin atau alat yang digunakan untuk memberikan kode atau tanda atau label pada cucian. Biasanya kalau di hotel yang diberi tanda adalah pakaian-pakaian tamu. Tujuan utama dari pemberian tanda ini adalah agar cucian-cucian tidak tertukar dengan yang lainnya dan merupakan identitas dari pemilik cucian tersebut. Berdasarkan penggunaannya, mesin pemberi tanda ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manual mesin, yaitu alat yang digunakan untuk memberi kode pada cucian yang masih menggunakan tenaga manusia serta masih menulis secara manual juga. Kedua adalah polymer mesin, yaitu alat atau mesin untuk memberi tanda atau label yang menggunakan energi listrik ataupun gas yang menggunakan suatu program khusus dalam pemberian label kecucian yang hasilnya sangat rapi dan lebih cepat dan lebih banyak bisa proses pelabelan daripada yang manual. Berikut adalah mesin cuci. Semua orang pasti tahu yang namanya mesin cuci. Washing mesin ini adalah mesin untuk mencuci segala jenis pakaian. Pada masa sekarang ini, mesin cuci merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Karena mesin ini sudah banyak yang menggunakan di rumah-rumah. Dikarenakan mesin ini sangat membantu sekali sehingga orang-orang tidak lagi bersusah payah dalam mencuci pakaian mereka. Terdapat berbagai jenis mesin cuci dari berbagai merek, ukuran, sampai fitur-fitur yang canggih lainnya. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi mesin-mesin cuci berlomba-lomba untuk membuat mesin cuci yang semakin canggih untuk saat ini. Terdapat dua tipe mesin cuci yang bertahan sampai saat ini, yaitu ada top loading dan front loading. Top loading adalah mesin cuci bukaan atas, sedangkan front loading adalah mesin cuci bukaan depan. Yang kedua jenis tip ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Drying tumbler atau dryer mesin adalah mesin untuk mengeringkan linen-linen atau cucian sehabis dicuci. Penggunaan mesin ini harus disesuaikan dengan jenis pakaian yang dikeringkan, karena antara pakaian yang tipis dan pakaian tebal, serta banyak sedikitnya cucian yang dikeringkan akan memerlukan waktu yang berbeda. Semakin sedikit cucian, maka akan semakin cepat keringnya. Begitu pula pakaian yang tipis akan lebih mudah kering daripada pakaian yang tebal. Berikut adalah ironer mesin atau blade work ironer, atau lebih sering disebut dengan mangler mesin atau feeder mesin. Adalah mesin atau setrika besar yang khusus untuk melipat atau menyetrika cucian atau linen-linen yang besar-besar maupun kecil dan rata, serta linen-linen tipis dalam sekali proses, seperti bedsheet, pillowcase, ada duvet cover, napkin, table skirt, dan lain-lainnya. Linen tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin ini oleh satu atau beberapa orang, yang kemudian mesin tersebut secara otomatis mengencangkan dan melipat linen-linen tersebut, sehingga proses ini akan lebih baik dari pelipatan manual karena hasilnya lebih bagus dan rapi dan bisa memproses banyak linen dalam waktu yang singkat, sehingga akan menghemat waktu dan tenaga. Towel folder atau towel folding mesin adalah mesin khusus yang digunakan untuk melipat semua jenis dan linen-linen tebal lainnya seperti bath towel, hand towel, face towel, bath mat, blanket, dan lain sebagainya. Bahkan mesin ini ada juga yang bisa dipakai untuk melipat pakaian. Mesin ini hampir sama dengan mesin ironer, hanya saja mesin ini lebih kecil dan hanya untuk memproses linen-linen yang kecil saja. Mesin towel folder ini terdiri dari dua jenis mesin, yaitu ada single line dan multi line. Selanjutnya adalah pressing mesin. Pressing mesin atau mesin setrika adalah mesin untuk mengepres atau mensetrika segala jenis linen-linen kecil, baik cucian tamu maupun cucian milik hotel, seperti baju, ada celana, kemeja, kaos, jas, pakaian-pakaian karyawan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pressing mesin ini ada shirt press, ada wall press, hand iron steam, dan ada Suzuki. Shirt press yaitu setrika untuk menyetrika semua jenis cucian. Wall press yaitu alat pressing jepit untuk cucian yang bahannya halus atau tebal yang menggunakan steam ganda atas dan bawah. Hand ironer steam yaitu setrika tangan untuk macam-macam pakaian dengan memakai steam dan iron board pad khusus. Dan yang terakhir adalah Suzuki, yaitu alat khusus yang berbentuk seperti boneka besar untuk mengencangkan dan mengembangkan pakaian yang tidak dapat disetrika atau dipres, seperti gaun, ada jas, kebaya, dan lain sebagainya. Dry cleaning mesin adalah mesin khusus untuk memproses cucian dan tekstil dengan menggunakan suatu bahan baru organik khusus yang lebih baik dari air, serta menggunakan suhu yang cukup tinggi. Dan semua proses pencucian terjadi dalam satu mesin, yaitu dari proses pencucian sampai pengeringan cucian. Bahkan tanpa disetrika pun pakaian sudah langsung bisa dipakai. Yang terakhir adalah spot removing table atau spotting table, yang fungsinya adalah sebagai meja khusus untuk melakukan spotting atau untuk membersihkan dan menghilangkan noda-noda yang membandel pada pakaian atau linen. Meja khusus ini didesain sedemikian rupa yang dilengkapi dengan peralatan tambahan lainnya dalam menghilangkan noda, seperti terdapat alas meja, ada keran, sprayer untuk menyemprot cucian,
tempat chemical, ada steam, serta dilengkapi juga dengan tempat-tempat untuk menaruh peralatan-peralatan penunjang lainnya seperti ada sikat, spatula, dan lain-lainnya. Di samping alat-alat tersebut, masih banyak alat-alat lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran proses pencucian di laundry, baik alat manual maupun mekanik lainnya. Contohnya berbagai jenis troli, terus ada sorting table, ada shelves atau pigeonholes, ada shirt folding machine, terus ada shelving atau rak untuk menaruh linen-linen dan cucian, chemical foam dan chemicalnya, terus ada fresh pad. Di samping itu dibutuhkan juga perlengkapan seperti komputer, ada telepon, pom-pom, dan alat-alat tulis lainnya, laundry net, laundry bag, hanger, alat-alat kebersihan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, sekarang saya akan bahas sedikit tentang dry cleaning. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mesin dry cleaning yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih itu dry cleaning? Dry cleaning adalah proses pencucian atau bahan tekstil atau pakaian dengan menggunakan suatu bahan pelarut organik khusus yang lebih baik dari air dan menggunakan suhu yang cukup tinggi yang mana dari proses pencucian sampai proses pengeringannya diproses dalam satu mesin. Tujuan dari pencucian dry cleaning adalah untuk menjaga keawetan dari cucian dan agar umur dari solvent bisa bertahan lama. Maka dari itu, tahapan dalam proses pencucian dry cleaning ini sangat penting, yaitu yang pertama adalah bagian putih, kemudian bagian berwarna terang, dan selanjutnya adalah bagian berwarna gelap, sehingga solvent bisa dipakai lebih lama. Bahan pelarut organik khusus yang dipakai dalam proses dry cleaning itu disebut dengan solvent. Solvent adalah cairan sejenis minyak tanah yang tidak mudah terbakar, tidak berwarna, serta berbau khas dan hanya bisa menguap pada suhu di atas 110 derajat Celcius. Dry cleaning ini diproses menggunakan suhu tinggi, yaitu di antara 60 sampai 90 derajat Celcius. Jadi jenis solvent itu ada dua, ada yang dari alam dan ada yang terbuat dari sintetis. Dan bahan yang paling sering digunakan saat ini adalah PET atau PET chlorothiline, yaitu bahan pelarut yang tidak mudah terbakar dan sangat baik untuk menghilangkan kotoran seperti minyak dan gemuk. Seperti yang sudah dibahas bahwa solvent tersebut bisa dipakai berulang kali sehingga bisa menghemat daripada penggunaan bahan pembersih. Ini disebut dengan proses destilasi, yaitu suatu proses di mana solvent yang sudah dipakai atau kotor itu disaring atau disuling kembali untuk menghasilkan solvent yang bersih atau murni, sehingga solvent tersebut bisa dipakai atau digunakan berulang-ulang kali. Proses ini terjadi dalam mesin dry cleaning sendiri, yaitu proses pencucian terjadi di bagian depan mesin dry cleaning, sedangkan proses penjulingan itu terjadi di bagian belakang mesin dry cleaning itu sendiri. Sehingga di samping mesin ini berfungsi untuk mencuci, mesin dry cleaning ini juga berfungsi untuk proses destilasi atau proses penyaringan solvent agar bisa dipakai kembali. Nah, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas sedikit tentang bagaimana dry cleaning itu ditemukan. Kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana dry cleaning itu ditemukan? Baiklah, langsung saja kita ke masa di mana dry cleaning itu ditemukan untuk pertama kalinya. Cara pencucian dry clean ini ditemukan oleh seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Jean-Baptiste Joly pada tahun 1825 yang secara tidak sengaja pembantunya menumpahkan minyak tanah ke baju si tuannya. Tidak disangka-sangka, bajunya yang tadi bernoda jadi lebih mudah dibersihkan karena tumpahan minyak tanah tadi. Pada tahun tersebut pula, perusahaan dry cleaning pertama bernama Jolie Bellin beroperasi di Paris, Prancis.
Kemudian 41 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1866, metode pencucian dry cleaning ini dikembangkan oleh Fuller sebagai suatu industri yang menjadi cikal bakal munculnya istilah laundry atau dry clean seperti yang kita kenal hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, minyak tanah itu sebenarnya tidak aman untuk menjadi bahan bantu mencuci, walaupun itu memang memudahkan untuk mencuci. Ini disebabkan karena sifatnya yang mudah terbakar. Karena itulah orang-orang mulai mencari alternatif lain untuk menemukan bahan baru yang tidak mudah terbakar, walaupun menggunakan suhu yang tinggi, yaitu ditemukan petroleum solvent. Penemu sekaligus pelopor pembuat petroleum solvent adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama William Joseph Stoddard. Karena jasanya itu, maka oleh institut-institut di Amerika namanya dikaitkan dengan hasil temuannya tersebut yang dikenal sebagai Stoddard solvent. Oke, itulah sejarah singkat daripada dry cleaning. Adapun keuntungan dari penggunaan dry cleaning, yaitu bahan yang di dry cleaning akan lebih awet dan tidak mudah kusut. Yang kedua, proses pencucian dry cleaning lebih cepat daripada proses pencucian biasa. Ketiga, solvent yang dipakai atau kotor dapat disuling atau didestilasi kembali dan bisa dipakai berulang-ulang kali. Yang keempat, proses pencucian dengan dry cleaning menghindari kain mengalami penyusutan atau mengecil. Bahkan menghindari pakaian tersebut melar atau membesar. Di samping keuntungan, dry cleaning juga memiliki kerugian atau permasalahan. Di antaranya adalah jika limbahnya dibuang secara sembarangan, maka lingkungan tersebut bisa menjadi mandul atau akan menjadi tidak subur atau tidak produktif lagi, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan lingkungan tersebut ke keadaan semula. Pada saat pencucian, dry cleaning akan ada endapan atau sisa-sisa dari minyak solvent yang tidak bisa hilang dengan sempurna, sehingga residu tersebut menempel pada pakaian yang kemungkinan dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kanker, ya, terutama kanker kulit. Dengan pemakaian jangka panjang, kemungkinan sisa-sisa solvent ini jika terhirup secara terus-menerus akan mempengaruhi atau bisa memicu sel-sel kanker. Makanya di beberapa negara maju, penggunaan dari perchloroethylene ini atau solvent ini sudah dilarang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan dry cleaning dengan pencucian biasa. Dry cleaning itu menggunakan bahan khusus sejenis minyak tanah atau solvent, menggunakan suhu tinggi, berbau khas, menggunakan sabun penetral bau solvent. Proses terjadi dalam satu mesin, hasilnya lebih bagus dari cucian biasa, dia lebih mahal, bisa menyebabkan kanker, pakaian bisa langsung dipakai setelah selesai dicuci. Sedangkan pencucian biasa menggunakan air biasa, baik dingin maupun hangat. Menggunakan suhu rendah, menggunakan bahan pembersih seperti deterjen, bisa ditambah dengan kanji, saur, alkali, dan bahan-bahan lainnya. Bisa ditambahkan dengan softener untuk melembutkan dan mewangikan cucian. Diproses dengan beberapa mesin, kadang-kadang hasilnya kurang bagus. Aman bagi kesehatan, biaya terjangkau, perlu beberapa proses lagi sebelum pakaian siap untuk dipakai. Nah, itulah beberapa perbedaan antara dry cleaning dengan pencucian biasa. Demikianlah pemaparan materi tentang peralatan penunjang operasional pencucian di laundry dan sedikit mengenai dry cleaning. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pemaparan materi laundry linen dan uniform selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam sukses luar biasa.